Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini kembali saya menampilkan sebuah partai yang dianggap salah satu partai yang terbaik selama tahun 2020. Partai ini mempertemukan antara Anna Muzychuk dari Ukraina saat melawan Orikobo di turnamen Gibraltar Masters 2020. Partai ini tergolong indah karena tercatat Muzychuk membiarkan menterinya terancam dan 2 kali membiarkan bentengnya terancam. Berarti 3 kali dia berupaya mengorbankan perwira beratnya. Muzychuk memenangkan permainan berkat pukulan taktis dan perhitungan yang tepat, sehingga layaklah game ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di tahun 2020. Semoga partai ini menjadi pelajaran dan dapat menginspirasi. Oke, langsung saja kita lihat gamenya. Memperkenalkan Tofu Cleaner, cairan pembersih multiguna ampuh membersihkan jamur kaca, bodi motor dan mobil, karet, stainless steel, aluminium, keramik, dan masih banyak lagi. Silakan lihat di link Tokopedia yang ada di deskripsi. Anna Muzychuk yang berperan sebagai putih memulai dengan E4, dibalas kobo C5, Muzychuk kuda F3, kuda C6, kuda C3, dan E6, membuka jalur pengembangan gajah. Muzychuk mulai bermain api di pusat dengan memainkan D4. Mulai membuka api pertempuran di pusat, diterima hitam dan balik dipukul kuda. Kobo memainkan menterinya, dibalas Muzychuk dengan bermain agresif F4. A6 mencegah kuda putih ke petak B5, kuda pukul kuda dan balik dipukul menteri. Gajah D3, B5. Boleh dikata dalam game ini hitam menyerang lewat sayap menteri dan putih di sayap raja. Oke, kita lanjutkan. Menteri ke E2, hitam fianchetto gajahnya. Gajah D2, persiapan rokade panjang. Kobo mengembangkan gajahnya. Sebenarnya kedua gajah hitam ini memiliki 2 diagonal yang bagus. Putih bermain A3. Setelah hitam mengembangkan kudanya, putih melakukan rokade panjang dan sebaliknya melakukan rokade pendek. Dalam hal pemain melakukan rokade yang berlawanan, biasanya melahirkan pertarungan yang sengit, dan biasanya keduanya melancarkan serangan di sayap yang berbeda. Tujuan serangan adalah sayap di mana raja lawan melakukan rokade. Dan benar saja, Muzychuk sebagai putih memulai melakukan serangan di sayap raja dengan mendorong pion hanya F5, G4. Kita lihat dengan menempatkan 4 pionnya sejajar di baris keempat, betapa agresifnya putih ingin membongkar pertahanan hitam. D5, G kali F5, dibalas E kali F5, E kali D5, balik dipukul kuda, kuda pukul kuda, menteri pukul kuda. Sekarang ada ancaman kobo berupa menteri ke A2 dan sekaligus gajah menang kualitas dengan menyerang benteng. Muzychuk memainkan bentengnya ke E1, memperkuat penguasaan lajur E. Menteri mundur dan gajah bermain ke C3, memperbaiki posisi untuk memperoleh diagonal yang lebih baik. Benteng F ke E8 mengancam menteri, ditutup gajah. Benteng ke E6 dan menteri ke F1 merencanakan manuver ke H3. Benteng ke F8 dan benar saja menteri putih ke H3. Sepertinya Muzychuk merencanakan sesuatu terhadap pion hitam F5. Benteng ke H6, gajah kali F5, sebuah pengorbanan sementara. Diterima menteri dan putih memainkan bentengnya ke D7. Langkah luar biasa, benteng menguasai baris ke-7. Sebuah pengorbanan menteri. Apa konsekuensi jika hitam menerima menteri gratis itu? Jika menteri pukul menteri, maka benteng kali B7 skak. Raja bergeser dan benteng ke G6 discover skak. Ditutup benteng dan gajah mengambil skak mat. Dan sekarang hitam harus melindungi pion G7. Oleh karena itu di partai aslinya hitam tidak mengambil menteri dan memainkan bentengnya ke G6. Tentu hitam lebih memilih mempertahankan pion G7 daripada gajahnya, karena sangat riskan bagi rajanya bila putih sampai menyusup ke G7.
Putih melanjutkan menterinya ke B3, skak, raja bergeser, dan benteng pukul gajah. Putih merebut kembali gajah yang dikorbankan dengan keuntungan bersih 1 pion, ditambah keuntungan posisi benteng di baris ke-7. Gajah ke F2, hitam berharap benteng putih menghindar lalu pukul pion H4. Lalu gajah ini akan mundur ke peta F6 dan hitam dapat menetralisir serangan putih. Tapi putih bermain cerdik dengan H5. Ya, secara tiba-tiba pion ini menjadi hidup. Sebuah langkah indah, balik mengancam benteng. Ada 2 pilihan yang menggoda buat hitam. Apakah gajah makan benteng atau menteri mengambil pion? Apabila gajah mengambil benteng, maka H kali G6 dan dipukul menteri, dan benteng kali G7 sangat berbahaya bagi hitam. Atau apabila menteri pukul pion, maka menteri putih ke F7, menteri tidak dapat diambil karena ada ancaman mat benteng. Dan karenanya benteng ke G8, gajah kali G7, skak, dipukul benteng, benteng ke E8, skak, ditutup benteng, benteng mengambil, dan benteng hitam mengambil, menteri ke F6, skak, ditutup benteng, dan menteri kali G7, skak mat. Atau apabila hitam mengambil dengan benteng yang satunya, maka menteri kali H5, menteri melayang. Apabila dilanjutkan benteng pukul benteng, benteng ke E8, benteng B kembali ke G7, benteng pukul benteng, dan balik dipukul benteng, menteri ke E5, ditutup benteng, dan F5, sebuah keunggulan untuk putih. Oke, kita kembali. Di partai aslinya hitam memainkan bentengnya ke G3, mengancam menteri. Menteri ke D5, lagi putih melepas bentengnya. Apa konsekuensi jika hitam menerima benteng tersebut? Jika gajah pukul benteng, maka tentu putih memainkan H6, menteri ke G6, dan gajah kali G7 skak. Terpaksa diambil menteri dan H kali G7. Hitam kalah materi, menterinya hilang. Oleh karena itu hitam lagi-lagi tidak mengambil benteng gratis dan bermain H6, mencegah ancaman H6 yang dapat memperbesar tekanan ke G7. Putih melanjutkan benteng ke E2, dibalas benteng ke G1, skak, raja maju, gajah H4, menteri D4. Sekarang bila hitam bermain benteng D8, apakah ini terlihat baik? Oke, kita coba. Apabila hitam benteng D8, maka putih akan menjawab gajah kali G7, skak, diambil benteng, benteng ke E8, skak, benteng mengambil, dan menteri kali G7, skak mat. Atau apabila raja bergeser, maka menteri kali D8, skak, balik dipukul gajah, benteng ke E8, skak, raja H7, dan benteng H8, skak mat. Oleh karena itu di partai aslinya hitam bermain benteng ke C8. Hitam melepas pengawalan ke G7 dan berharap melakukan counter attack ke C2. Dibalas putih, gajah kali G7, skak, raja G8, menteri kali G1, benteng kali C2, skak, raja maju, menteri ke H3, skak, raja D4, gajah F2, skak, dipukul benteng, benteng ke C4, skak, raja ke D5. Dan ini adalah langkah terakhir dari permainan. Karena sampai di sini hitam menyerah. Hitam sudah kalah jauh secara material. Meskipun hitam memiliki kesempatan melakukan skak, tapi selalu dibalas dengan ancaman balik discover skak, dan hitam langsung kalah dengan ancaman skak mat. Putih memenangkan permainan berkat pukulan taktis dan perhitungan yang tepat, sehingga layaklah game ini dianggap sebagai salah satu partai terbaik di tahun 2020. Semoga partai ini menjadi pelajaran dan dapat menginspirasi. Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah kuda ke D7, raja B7, gajah B6,
Apabila raja ke A6, maka kuda ke C5 skakmat. Atau apabila raja ke A8, maka gajah ke C6 skakmat. Atau apabila raja ke C8, maka kuda ke D6 skakmat. Dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dianalisa. Kunci jawaban problemnya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.